Abraham Lincoln dan John F. Kennedy, dua orang presiden Amerika Serikat ternyata memiliki beberapa kesamaan dan kemiripan yang unik. Tetapi percayakah bahwa meninggalnya Kennedy karena adanya konspirasi setan dengan manusia? Bisakah semua dugaan ini dibuktikan? Bagaimana hal ini bisa ditemukan dan siapa yang menemukan keunikan ini? Selamat datang di Cerita Strangers Channel di playlist Teori Paradoks bersama gua Gary. Dan terima kasih atensinya teman-teman yang sudah hadir di sini. Keunikan ini awalnya beredar dari mulut ke mulut ya, yang asal muasalnya tidak diketahui datang dari mana. Akhirnya pada tahun 1964, setahun setelah meninggalnya John F. Kennedy, sebuah artikel muncul yang mengupas tentang kesamaan dan kemiripan ini. Mari kita ikuti selengkapnya. Subscribe. Oke, teman-teman semua, Martin Gardner, seorang penulis matematika populer Amerika, kemudian memasukkan artikel tersebut ke dalam bukunya yang berjudul The Magic Numbers of Dr. Matrix. Karena setelah ditemukan kesamaan dan kemiripan dari dua orang presiden ini, ternyata telah mengundang banyak perhatian dari masyarakat. Buku ini telah menjadi salah satu sumber referensi utama yang menyebarluaskan informasi tentang kesamaan dan kemiripan ini, bro. Kesamaan dan kemiripan antara Lincoln dan Kennedy ini bukan cuma mencakup aspek kehidupan mereka sebagai presiden, tetapi juga melibatkan detail-detail yang tampaknya tidak penting, namun menambah dimensi menarik dari suatu kebetulan yang luar biasa. Nah, selanjutnya kesamaan ini menjadi menarik perhatian karena telah memperlihatkan bagaimana dua tokoh besar dalam sejarah Amerika ini bisa memiliki jalur hidup yang begitu mirip. Meskipun hidup di abad yang berbeda ya, dari mulai bagaimana cara mereka terpilih sebagai presiden hingga mereka meninggal. Nah, teman-teman semua, kemiripan-kemiripan ini akhirnya mengundang teori-teori spekulasi, teori-teori konspirasi, dan di kalangan masyarakat dan sejarawan ini sangat banyak diomongin. Ada beberapa orang yang percaya bahwa kesamaan ini adalah bukti adanya pola tersembunyi dalam suatu sejarah. Sementara yang lain menganggapnya ini hanyalah sebagai suatu kebetulan yang aneh. Nah, kesamaan dan kemiripan antara dua presiden ini berjarak kurang lebih dalam kurun waktu 100 tahun. Walaupun tidak sama persis, tetapi ada kemiripan angka, kemiripan waktu, tempat, atau nama. Meski diputar balik dalam berbagai hal, namun semuanya menampilkan fakta yang sungguh unik. Nah, teman-teman semua di sini gua udah riset ada 16 hal, 16 poin. Yang penting kesamaan dan kemiripannya ini gua sebutin aja satu-satu ya. Yang pertama, Lincoln terpilih sebagai presiden pada tahun 1860. Tepat 100 tahun kemudian, tahun 1960, John F. Kennedy terpilih sebagai presiden. 100 tahun kemudian. Nah, yang kedua, kedua presiden ini dikenal aktif dalam membela hak-hak sipil bagi orang-orang negro, black people or non-white people. Nah, yang ketiga, kedua presiden ini ditembak di hari Jumat atau pada hari Jumat di hadapan istri-istri mereka. Kok bisa sama gitu ya? Yang keempat, masing-masing istri sama-sama telah kehilangan seorang putra saat tinggal di Gedung Putih. Yang kelima, kedua presiden itu ditembak oleh peluru yang datangnya dari arah belakang kepala mereka. Sama-sama didor dari belakang kepala. Yang keenam, Abraham Lincoln ditembak di teater yang namanya Ford. Sementara John F. Kennedy ditembak ketika mengendarai mobil Lincoln Convertible buatan Ford Motor Company. Gila. Wah, Lincoln ditembak di teater yang namanya Ford, sedangkan John F. Kennedy ditembak di mobil Ford yang namanya Lincoln. Kalau kita Honda Brio lah gitu. Ford Lincoln, kacau.
Teori macam apa ini? Yang ketujuh, kedua presiden ini digantikan oleh wakil presidennya masing-masing yang bernama Johnson, yang merupakan seorang Demokrat Selatan dan mantan senator. Yang kedelapan, pengganti Lincoln adalah Andrew Johnson, lahir pada tahun 1808. Sedangkan pengganti Kennedy adalah Lyndon Johnson, yang memiliki putra, lahirnya pada tahun 1908, tepat 100 tahun kemudian. Nah, yang kesembilan, sekretaris pribadi Lincoln, nama depannya adalah John. Sedangkan sekretaris pribadi Kennedy, nama belakangnya adalah Lincoln. Nah, inilah informasi yang benar, bukan seperti yang diberitakan di Google dan di mana-mana, bahwa nama sekretaris Lincoln adalah Kennedy dan nama sekretaris Kennedy adalah Lincoln. Yang kesepuluh adalah John Wilkes Booth yang menembak Lincoln, lahir pada tahun 1839. Sedangkan Lee Harvey Oswald yang menembak Kennedy lahir pada tahun 1939 atau tepat 100 tahun kemudian. Gokil. Yang ke-11 bro, kedua penembak adalah orang selatan yang berpandangan ekstremis. Oke. Yang ke-12, kedua penembak ditembak sebelum mereka dapat diadili. Jadi sebelum diadili udah didor duluan gitu ya. Yang ke-13, John Wilkes Booth menembak Lincoln di sebuah teater dan melarikan diri ke sebuah gudang. Sedangkan Lee Harvey Oswald menembak Kennedy dari sebuah gudang dan melarikan diri ke sebuah teater. Kebalikannya, bro. Konspirasi macam apa? Yang ke-14, ada Lincoln dan Kennedy masing-masing memiliki 7 huruf. Ya, 7 huruf Lincoln sama Kennedy itu 7 huruf. Sama-sama 7. Yang ke-15, penggantinya Andrew Johnson adalah Lyndon Johnson. Masing-masing memiliki 13 huruf. Cocok logi macam apa lagi ini? Yang ke-16 atau terakhir nih ya. Penembaknya John Wilkes Booth dan Lee Harvey Oswald masing-masing memiliki 15 huruf. Wah, kalau bukan kebetulan apa gitu ya. Nah, bukankah semua kebetulan yang terjadi ini merupakan suatu kebetulan yang unik, teman-teman semua? Nah, teman-teman semua, baik FBI maupun Secret Service, seandainya mereka memiliki keahlian dalam aspek-aspek tak kasat mata atau numerologi, yaitu ilmu perhitungan tentang angka-angka untuk mengungkapkan sesuatu, pasti mereka akan lebih waspada di hari yang fatal itu. Nah, teman-teman coba perhatiin ini. Kennedy ditembak pada tanggal 22 November. Angka 22 November, jika angka-angkanya dijumlahin ya, kita coba ya. 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Oke. Kemudian Kennedy ditembak pada hari Jumat atau Friday. Terdiri dari 6 huruf, oke. Sekarang ambil huruf FBI dan geser masing-masing huruf ini sebanyak 6 huruf dalam alfabet. Maka hasilnya seperti ini ya. Kita akan mendapatkan dari huruf F itu 6 huruf ke samping adalah L, dari B itu 6 huruf setelahnya adalah huruf H, dan I adalah O ya. Oke, dan kita di sini akan mendapatkan singkatan LHO atau inisial dari Lee Harvey Oswald, si penembak Kennedy. Anjay. Gila, gila. Nah, lalu si Oswald ini menembak dari lantai 6 gedung tempat di mana dia bekerja. Dari perhitungan, semua menunjuk ke angka 6 sebanyak 3 kali dan mengarah ke Lee Harvey Oswald. Nah, kita semua tahu bahwa 666 adalah angka yang terkenal dengan simbol setan. Apakah ini semua adalah konspirasi atau campur tangan setan? Kita tidak tahu.
Demikianlah keunikan dari kesamaan serta kemiripan dari masa hidup dan meninggalnya dua presiden Amerika, Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Teori kesamaan dan kemiripan ini telah berkembang dengan berbagai temuan baru yang variatif. Hal ini disebabkan oleh adanya riset-riset baru tentang kesamaan dan kemiripan yang menghubungkan kedua tokoh ini. Kesamaan dan kemiripan antara Abraham Lincoln dan John F. Kennedy adalah salah satu aspek sejarah yang sering kali dibahas. Meskipun beberapa kesamaan mungkin hanya terjadi secara kebetulan, tetapi mereka tetap saja menjadikannya sebagai topik diskusi, bahwa suatu yang dianggap tidak sengaja ternyata bisa menjadi sejarah. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sejarah tidak hanya tentang peristiwa besar, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang bisa membuat cerita menjadi lebih hidup dan menarik. Inilah hasil riset gua selama kurang lebih 2-3 hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe kalau teman-teman suka. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.